Hati-hati sama LPK yang senseinya aja atau pengajarnya nggak pernah sama sekali tinggal dan kerja di Jepang, Wak. Jadi buat teman-teman yang ingin kerja atau magang ke Jepang, yang sekarang lagi nyari-nyari LPK, salah satu syaratnya itu, Wak, harus kalian pahami dulu. Kalau sensei atau pengajar di LPK itu usahakan pernah tinggal dan kerja di Jepang. Entah dia pakai visa magang, Tokutegino, engineer, dan sebagainya. Ini penting, Wak. Karena kalian masuk ke LPK itu bukan karena hanya ingin belajar bahasa Jepang, melainkan kalian diajari budaya Jepang, keseharian di Jepang bagaimana dengan cara penjelasan dari sensei tersebut oleh karena pengalamannya sendiri. Jadi hal ini sangat penting, Wak. Jadi berbeda itu antara belajar bahasa Jepang untuk sekedar ingin ke Jepang wisata atau rekreasi, atau ke Jepang ingin bekerja. Itu dua hal yang berbeda, Wak. Jadi harus kalian pahami dulu sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja atau magang ke Jepang itu usahakan senseinya atau pengajarnya itu adalah mantan pekerja dari Jepang. Jadi buat kalian yang sering tanya-tanya nih di DM Instagram tentang rekomendasi LPK, kalau LPK yang kayak gini gimana bang, bagus apa enggak? Aku nggak bisa jelaskan satu persatu. Intinya di video ini kalian simak baik-baik. Kalau syarat atau kalau sekarang kalian lagi bingung tentang gimana cari LPK yang bagus, salah satu syaratnya adalah senseinya mantan pekerja dan pernah tinggal di Jepang. Yang berikutnya, tanya LPK tersebut udah pernah nggak ngeberangkatin siswa atau peserta sampai ke Jepang gitu. Kalau memang ada, sebagai buktinya, Wak, kalian minta kontak mantan siswanya atau peserta yang udah diberangkatkan mereka minimal 2 orang. Kontaknya ini yang aku maksud bukan nomor teleponnya, melainkan sosmednya, misalnya Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kalian bisa komunikasi langsung kepada siswanya itu yang ada di Jepang saat ini. Dan kalian bisa mendapatkan informasi dari dua sumber. Bukan hanya dari pihak LPK-nya aja, melainkan dari mantan siswa atau peserta yang pernah masuk dan belajar di LPK tersebut. Tujuannya penyeimbang informasi untuk kalian. Jadi, bukan rahasia umum lagi, Wak, kalau semua LPK rata-rata itu memberi informasi yang bagus-bagus terus kepada calon siswanya. Jadi buat kalian, jangan kemakan janji-janji manis dari pihak LPK. Utamakan pendapat dan pengalaman dari mantan peserta yang pernah masuk dan belajar di LPK tersebut. Oh iya, Wak, geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya, silahkan DM ke Instagram @aris9262_. Jangan DM ke TikTok, karena itu merupakan pekerjaan yang sia-sia, Wak. Oke? Berikutnya dan gak kalah penting, Wak, kalian tanya juga sebelum kalian masuk ke LPK tersebut, programnya apa aja, misalnya program magang kah, Tokutegino kah, atau bahkan engineer. Nah, kalau dia magang, itu ada dua jenis, Wak. Program magang IM Jepang sama program magang swasta. Program magang IM Jepang ini pastinya biayanya murah, Wak. Menurutku sih sekitar under 10 juta rupiah atau di bawah 10 jutaan. Nah, kalau dia swasta ini sedikit agak mahal, Wak. Dan biasanya LPK program magang swasta ini menyediakan dana talangan. Tapi hati-hati, bunganya mahal. Jadi itu tergantung kalian lagi, mau apa enggak gitu. Nah, kalau program Tokutegino, kalian perlu bertanya SSW apa yang bisa mereka bantu untuk kalian bisa dapatkan gitu. Sesuaikan sama keinginan kalian. Misalnya buat kalian yang minat kaigo kah, pertanian, peternakan, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan sesuai keinginan kalian. Kalau visa Gijinkoku atau engineer itu biasanya, Wak, minimal lulusan D3 atau S1. Dan usahakan teknik, mesin, elektro, sipil, dan industri. Itu kalau menurutku sih, karena pekerjaan di sini lumayan banyak untuk teknik dan gak terlalu mengutamakan bahasa. Tapi kalau kalian jurusan sastra Jepang atau jurusan administrasi, biasanya lebih ke mengarah ke kemampuan bahasa Jepangnya lebih baik lagi. Oke, Wak, geng, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Oh ya, Wak, satu hal lagi sebagai tambahan. Jangan pernah serahkan berkas penting kalian kepada pihak LPK, apalagi kayak ditahan gitu, Wak. Misalnya nih, ijazah dan transkrip nilai kalian. Karena nantinya akan membahayakan kalian sendiri gitu. Misalnya nih, LPK-nya tiba-tiba nggak bisa memberangkatkan kalian. Kalian mau pindah LPK, jadi mereka menahan kalian dengan alasan satu dan lain hal. Jadi hati-hati, Wak. Kecuali kalian udah punya kesepakatan, misalnya kayaknya dana talangan yang mereka kasih kepada kalian. Oke, gua Ari cabut dulu. Ciao.